Baik anak-anak, mari kita simak bersama. Kali ini materi kita adalah tentang proses dan layanan bisnis di bidang manajemen perkantoran. Di sini ada kunci kata, yaitu adalah proses, layanan bisnis, dan manajemen perkantoran. Kita akan melihat dengan metode what, why, and how. Artinya what di sini kita terlebih dulu harus tahu apa sih yang dimaksud dengan proses, apa yang dimaksud dengan bisnis, kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran. Kemudian kita akan melihat kenapa proses bisnis di bidang manajemen perkantoran ini penting. Kemudian bagaimana caranya proses bisnis ini dapat berjalan dengan baik di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, baik. Untuk kata pertama yang kita akan bahas yaitu adalah tentang proses bisnis. Proses bisnis, ada dua kata, proses dan bisnis. Ketika seseorang bertanya apa sih yang dimaksud dengan bisnis, sebagian akan menjawab bahwa bisnis itu terkait dengan jual beli, terkait dengan keuntungan, terkait dengan produknya identik dengan barang. Nah, pemahaman yang tadi tidak salah, tetapi ada baiknya kita melihat definisi atau pengertian ilmiah dari beberapa tokoh. Misalkan, baik, pengertian pertama kita akan bahas dari Magal dan Ward. Menurut beliau, proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas yang akan menghasilkan sesuatu dan setiap prosesnya dipicu oleh suatu kejadian. Yang kedua, ada dari Kelly R. Rayner yang menyatakan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan untuk memproduksi barang atau jasa yang akan bernilai bagi perusahaan. Yang ketiga, ada dari Hammer dan Kempsey yang menyampaikan bahwa proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang memerlukan satu hingga lebih masukan untuk menghasilkan suatu output yang akan memiliki nilai di mata pelanggan. Nah, kita ambil dari sekian banyak tokoh, banyak ahli yang menyampaikan pengertian proses bisnis. Tadi kita sudah ambil dari Magal dan Ward, kemudian Kelly R. Rayner, dan Hammer dan Kempsey. Nah, kita akan lihat dari yang disampaikan oleh Magal dan Ward, Kelly R. Rayner, kemudian Hammer dan Kempsey, semua hampir menyatakan bahwa yang namanya proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas. Dan di sini disampaikan juga hampir ada kesamaan dari apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut, bahwa ini berkaitan dengan sesuatu hal yang akan dihasilkan. Ya, sekumpulan aktivitas dari apa yang akan dihasilkan. Secara umum dari apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut tentang pengertian proses bisnis, bahwa dapat ditarik sebuah kesimpulan yang namanya proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang dapat menjadi nilai suatu perusahaan di mata pelanggan. Itu kurang lebih adalah pengertian umum dari proses bisnis. Baik, menginjak ke hal yang berikutnya, di sini akan kita lihat dari sekian banyak proses bisnis, kita akan kategorikan menjadi 3 jenis bisnis. Proses bisnis ini ke dalam 3 kategori, yaitu core proses, support proses, dan manajemen. Kita bahas untuk yang core proses atau proses inti di dalam sebuah kegiatan bisnis. Di kegiatan proses inti ini hampir mirip atau sama dengan kegiatan operasional suatu organisasi atau suatu perusahaan. Misalkan kalau Anda bergerak di bidang produksi ponsel, maka kegiatan intinya itu adalah bagaimana ponsel itu dibuat, bagaimana ponsel itu diciptakan. Atau ketika Anda bergerak dalam bidang makanan, kuliner, maka di sini adalah proses intinya itu adalah bagaimana menghasilkan produk-produk makanan. Nah, itu adalah proses intinya atau kita identikan dengan operasionalnya,
yang secara langsung menghasilkan produk atau barang yang akan digunakan oleh konsumen kita. Kemudian ada proses support atau proses pendukung. Proses pendukung ini dia tidak secara langsung berkecimpung atau bergerak di bidang menghasilkan barang atau jasa seperti halnya proses inti. Tetapi di sini dia adalah tim supportnya. Misalkan dalam sebuah perusahaan, misalkan contoh dalam industri perhotelan. Selain ada orang-orang yang spesifik bergerak di bidang perhotelan, misalkan ada front office-nya, kemudian ada bagian F&B-nya, ada bagian housekeeping-nya. Di hotel itu ada bagian tertentu yang mengurusi tentang IT-nya. Misalkan kalau ada kerusakan dikunci kamar, atau misalkan ada liftnya tidak bisa bergerak atau mengalami hambatan, maka yang bergerak di sana itu, yang bekerja di sana itu supportnya. Di situ misalkan yang ketika ada kerusakan lift, maka yang akan bergerak bekerja itu adalah tim teknisinya. Ataupun misalkan di bagian FO itu memang yang melayani adalah orang hotel, tapi di perhotelan ada yang ada aplikasi, misalkan aplikasi yang digunakan, maka aplikasinya akan di-maintenance atau akan disediakan oleh IT supportnya. Nah, itu kurang lebih support proses dalam suatu kegiatan bisnis. Nah, berikutnya yaitu adalah ada jenis proses bisnis yang ketiga, yaitu manajemen. Di bagian manajemen ini, di dalam proses bisnis, di bagian manajemen ini adalah bagian yang menangani mulai dari tahap perencanaan, kemudian mengontrol selama pelaksanaan, kemudian memberikan koordinasi dan memberikan pengarahan, dan lebih kepada rencana strategis bagaimana meningkatkan omset, bagaimana meningkatkan keuntungan, kemudian bagaimana meningkatkan loyalitas dari pelanggan kita. Nah, demikian itu adalah jenis proses bisnis, dan jenis itu kita masukkan ke dalam ranah apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis. Jadi ada di W yang pertama, yaitu adalah what. Nah, sekarang kita masuk ke what yang kedua, yaitu adalah why. Ketika berbicara masalah why, kenapa proses bisnis, kita bicara masalah manfaat proses bisnis tentunya bagi organisasi atau perusahaan. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dengan proses bisnis yang baik. Satu, yaitu dapat mewujudkan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, mewujudkan efisiensi. Ketiga, dapat memuaskan pelanggan. Nah, ini juga penting, memuaskan pelanggan, karena kalau orang sudah terpuaskan, biasanya dia akan kembali menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, yaitu menghindari terjadinya human error atau error dari sisi manusia gitu ya. Dan yang keempat, itu kita dapat mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itu adalah kurang lebih manfaat yang kita dapatkan dari proses bisnis. Nah, berikutnya kita lihat contoh dari proses bisnis itu apa saja sih gitu ya. Kita lihat karena tadi di awal bahwa orang kalau bicara masalah bisnis kadang terkait dengan transaksi jual belinya itu adalah barang, sementara yang namanya bisnis itu nggak melulu tentang barang yang kita perjualbelikan atau yang kita tawarkan. Nah, ada 3 contoh dalam kegiatan proses bisnis, yaitu ada di bidang perusahaan manufaktur, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dan ada juga perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang. Misalkan kita lihat dalam bidang jasa. Nah, apa aja sih perusahaan yang masuk kategori jasa? Contoh misalkan ada perbankan. Mereka memberikan produknya itu adalah produk jasa, menyimpan uang, transfer uang, pembayaran. Nah, yang mereka berikan itu adalah jasa kepada konsumennya. Lalu ada juga yang bergerak jasa ini dalam bidang hospitality atau dalam perhotelan. Jadi menawarkan kamar, produk layanan kamar, meeting room, kemudian meeting package, restorannya.
Lalu ada juga yang bergerak dalam bidang kesehatan. Nah, itu adalah contoh perusahaan yang bergerak, contoh real dari perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa.